Salam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kembali kita masuk di dalam ibadah online di minggu yang terakhir di bulan Oktober, yaitu di bulan kita merayakan bulan keluarga. Tetapi sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga Tuhan boleh menyertai kami, memimpin kami, Tuhan berikan nafas kehidupan untuk kami. Pada hari ini kami mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, melalui puji-pujian kami dan juga sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh mengerti dan memahami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus boleh mengurapi menyertai kami sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan dan kami melakukan di dalam keseharian kami di dalam mengiring Tuhan. Di dalam bulan keluarga ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah berbicara melalui firman-Mu untuk mengingatkan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah minggu yang terakhir, yaitu di dalam bulan Oktober, kita merayakan bulan keluarga. Saudara, kita telah belajar beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana tanggung jawab seorang laki-laki, kepala keluarga, dan juga tanggung jawab peran sebagai istri, dan juga tanggung jawab sebagai anak atau peran sebagai anak sudah lengkap. Ya, 3 hal itu sudah lengkap, kita sudah pelajari. Tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan dan belajar begitu banyak tentang nasihat keluarga melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Baik anak-anak pun sudah belajar akan bagaimana tanggung jawab sebagai seorang anak. Lengkap sudah dalam 3 hal itu, saudara. Tentu dalam 3 hal ini dikemas. Ketika kita melakukan tanggung jawab, kita melakukan tugas kita, yaitu ketika dikemas, dibungkus, dan pada akhirnya akan menghasilkan yang namanya keluarga yang bahagia. Amin. Kita bersyukur saudara, kalau itu dilakukan akan menjadikan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur saudara, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi sebagai penutup saudara, saya akan menyampaikan bagaimana kita harus menjadi keluarga yang bahagia. Kita tentu harus memiliki pondasi keluarga yang bahagia itu. Saya rasa saudara kita sering mendengar dan berbicara bagaimana membangun keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan saudara. Ya, saudara mungkin mendengar di mana tentang keluarga bahagia harus seperti ini, harus seperti ini. Setiap orang yang memasuki jenjang pernikahan, tentu dia berharap memiliki hubungan yang langgeng, penuh rasa bahagia dan sejahtera. Maka ada doa yang mengatakan semoga keluargamu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah, dan semoga keluargamu menjadi keluarga yang langgeng, semoga keluargamu menjadi keluarga yang bahagia. Itu adalah doa yang baik, dan inilah yang diharapkan bagi kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Saudara, tapi pada kenyataannya kita melihat begitu banyak hubungan yang retak dan roboh. Bahkan dalam waktu singkat, keluarga itu bisa pisah dan bisa roboh dan hancur. Oleh karena permasalahan yang mereka hadapi, oleh karena untuk menyatukan perbedaan pendapat itu tidak bisa, sehingga mereka clash dan pada akhirnya keluarga yang dibangun itu bisa terjadi kehancuran, roboh, bahkan dalam waktu yang singkat. Seandainya saudara membangun rumah dengan pondasi asal-asalan, rumah tentu tidak akan bertahan lama. Saya teringat saudara, 1 tahun yang lalu kira-kira, yaitu gedung ini, khususnya di sebelah kanan, itu sudah retak, pondasinya sudah turun karena pondasi itu sudah rapuh. Sehingga kita semua bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini, bersama Bapak Ibu juga, kita
berdoa dan kita memperbaiki pondasi supaya kuat kembali. Dan pada akhirnya kita perbaiki pondasi itu dengan baik, dengan kuat, dan kita bersyukur tembok-tembok tidak retak lagi dan tidak turun lagi. Dan saat ini bangunan sudah normal, kuat, saudara. Saudara, kita bayangkan, ketika kita membangun rumah, pondasinya asal-asalan, barangkali seperti kisah yang tadi saya ceritakan, bisa roboh, bisa retak, dan bisa turun rumah itu. Dan bisa longsor. Ya, karena apa? Kekuatannya tidak ada. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita sudah mulai menemukan retakan-retakan sebelum kita menempatinya. Itu menempati rumah itu. Seperti itu pula halnya dengan membangun keluarga. Bahwa pondasi yang kuat akan menentukan seberapa kokoh pernikahan dan keluarga kita. Dalam menghadapi berbagai goncangan, intinya kira-kira demikian, saudara. Artinya bahwa pondasi itu harus kuat, supaya rumahnya juga kokoh dan kuat. Ketika kita mau bangun lantai 2, semakin kuat. Ya, ketika mau bangun lagi lantai 3, itu lain bicara, ya, lain cerita. Jadi harus lebih kuat. Demikian juga saudara ketika membangun sebuah keluarga dan akan menghasilkan keluarga yang kokoh dan keluarga yang bahagia. Pondasi ini yang utama yang harus kita perkuat. Apa? Minggu pertama, kedua, dan ketiga. Itulah ciri-ciri pondasinya. Mari kita bangun dengan kokoh dan kuat keluarga kita, saudara. Jadi seperti halnya membangun rumah, saudara, dalam membangun keluarga pun kita perlu memperhatikan bentuk pondasi seperti apa yang akan menopang kebutuhan keluarga kita. Apa yang bisa kita pakai sebagai pondasinya, saudara? Ini pertanyaan untuk kita. Hari ini, mari kita lihat sebuah pondasi kuat yang bisa kita pakai sebagai penopang paling utama di dalam membangun keluarga, yaitu dari kitab Amsal pasal yang ketiga. Mari kita saudara buka Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan, Amsal pasal yang ketiga ayat 3 dan yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, di dalam ayat 3 sampai 4 ini, di dalam Amsal pasal 3 ini, kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang akan sangat berfungsi untuk menjadikan pondasi keluarga kita. Yaitu di sana disebutkan yang pertama adalah kasih. Yang kedua adalah kesetiaan. Artinya kasih dan kesetiaan inilah yang menjadi pondasi kuat keluarga kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat ini, di dalam Amsal pasal 3, kita bisa melihat di sana ada seruan agar kasih dan setia harus kita jaga baik-baik sehingga tidak hilang dari diri saya dan saudara, atau dari diri keluarga kita dan keluarga kita semuanya, saudara. Sebegitu pentingnya sehingga dikatakan bahwa kita harus yang pertama mengalungkannya pada leher kita. Jadi nggak boleh lepas. Jadi kita ada terus, ya, diibaratkan. Jadi harus ada itu terus tentang kasih dan kesetiaan itu. Yang kedua, menuliskan di dalam loh hatimu. Wow, ini firman Tuhan yang begitu luar biasa. Anjuran atau sesuatu yang harus kamu lakukan di dalam kehidupanmu dan keluargamu. Jika ini kita lakukan, saudara, maka kita akan melihat bahwa ada penghargaan yang datang bukan saja dari manusia yang ada di sekitar kita, tetapi di sana juga dikatakan penghargaan yaitu dari Tuhan itu sendiri. Luar biasa
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Kasih dan kesetiaan merupakan sifat dasar Tuhan yang sangat menonjol. Coba saudara, kalau kita baca isi seluruh Alkitab, ya, Alkitab kita ini, kalau kita baca seluruhnya, maka kedua hal ini akan sangat terasa, yaitu kasih dan kesetiaan di dalam hubungannya dengan kita. Manusia yang diciptakan seperti rupa dan gambarnya sendiri. Lalu yang selanjutnya, atas dasar kasih, bahwa Tuhan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Dia mati bagi kita orang percaya. Kemudian, kesetiaan Tuhan kepada manusia bisa tergambar jelas dari janji-janji Tuhan. Janjinya apa? Yaitu kesetiaan di dalam memberi pengampunan, kesetiaan di dalam memberi pelepasan, kesetiaan di dalam memberi pengharapan, damai sejahtera, pemulihan, dan berbagai berkat lainnya masih berlaku sama hingga hari ini, bahkan sampai akhir zaman nanti. Saudara, jadi jika dua sifat Tuhan yang paling menonjol adalah kasih dan kesetiaan ini, itu tentu menunjukkan bahwa kedua hal ini punya power, punya kekuatan. Kekuatan yang sangat luar biasa apabila kita jadikan dasar di dalam hidup dan di dalam keluarga kita. Terutama di dalam membangun rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kemudian akan menghasilkan keluarga yang bahagia dan kokoh. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kasih dan kesetiaan inilah yang membungkus semuanya di dalam kita menjalankan keluarga kita. Tanggung jawab kita sebagai suami, tanggung jawab kita, peran kita sebagai istri, tanggung jawab dan peran kita sebagai anak. Luar biasa saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Lalu dampak keluarga yang kokoh itu akan menghasilkan yang pertama, yaitu keluarga itu akan sehati sepikir. Tiap anggota keluarga tentu saudara paham, ya, yaitu memiliki karakter yang beda. Antara suami dan istri dan anak-anak punya karakter yang berbeda, yang cenderung mementingkan dirinya sendiri. Tetapi keluarga yang kuat walaupun berbeda di tengah-tengah keluarga itu, mereka dapat menjadi sehati. Di dalam Matius pasal 18 ayat 19. Mereka berhasil menyinergikan perbedaan menjadi satu kekuatan. Wow, luar biasa. Yang kedua saudara, dampak keluarga yang kokoh selain akan menghasilkan sehati, pikiran yang sama di tengah-tengah keluarga, ya, karena didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dapat saling mengampuni. Saudara, dalam perjalanan keluarga, kecewa, sakit hati, terluka bisa saja terjadi, pasti. Ya, entah itu suami yang menyakiti istri, entah istri yang menyakiti suami, entah anak yang menyakiti kita sebagai orang tua. Bahkan pribadi inilah yang paling kita cintai, yang paling dekat, pribadi yang paling berpotensi mengecewakan dan melukai hati kita. Ya, entah itu suami atau istri atau anak-anak kita. Saudara, keluarga yang kuat atas anugerah Tuhan dapat memberikan pengampunan satu kepada yang lain. Gak mungkin mereka akan selalu dendam terus. Ketika keluarga yang kokoh di dalam Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan, pasti mereka akan saling memberikan pengampunan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Walaupun bisa terjadi beberapa kali, mereka tetap saling menerima dan memaafkan. Karena apa? Karena mereka tetap berpegang pada firman Tuhan yang mengatakan pengampunan itu tidak cukup sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tidak ada batasnya. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Mari kita bangun ini sehingga keluarga kita menghasilkan keluarga yang bahagia dan kokoh, yang didasari dengan kasih dan kesetiaan, akan
menghasilkan pikiran yang sehati, kemudian dapat saling mengampuni, dan yang terakhir, dapat mensyukuri setiap keadaan. Nah, ini penting saudara. Hidup bersyukur adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah perintahnya untuk selalu bersyukur di dalam Filipi pasal yang keempat. Ayat yang keempat, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16. Apapun yang terjadi di tengah keluarga yang kuat, yaitu dia akan selalu melihat dengan kacamata rohani sehingga mereka bisa bersyukur. Apapun keadaannya, apapun kekurangannya di tengah-tengah keluarga kita, apapun permasalahannya, kita pasti sanggup selalu bersyukur, menerima setiap keadaan, baik ada makan atau tidak, baik nggak ada apa-apa, kita selalu sehati sepikir dan kita saling mengucap syukur dan menguatkan. Amin, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ini luar biasa, ya, menguatkan kita bagaimana harus menjadi keluarga yang bahagia dan yang kokoh. Jika kita ingin memiliki keluarga yang kokoh dan bahagia, saudara, mari kita perlu membangun komitmen di dalam kehidupan rohani bersama yang didasari oleh kasih dan kesetiaan. Percayalah, keluarga kita akan terus kokoh selamanya. Bahkan Tuhan akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang menjadi keluarga saluran berkat bagi banyak orang. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Kita melakukan tanggung jawab kita. Suami melakukannya, istri melakukan tanggung jawabnya, anak melakukan tanggung jawabnya, dan didasari dengan kasih dan kesetiaan, menghasilkan keluarga yang bahagia, yang kokoh. Keluarga bahagia yang kokoh di sana akan membentuk dan menghasilkan rasa sehati sepikir di tengah-tengah keluarga, kemudian saling mengampuni dan dapat mensyukuri setiap keadaan yang kita alami. Maka dari itu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah pesan firman Tuhan hari ini, bahwa keluarga akan tetap tenang di tengah badai masalah bila menjadikan Tuhan sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang begitu luar biasa sudah kami dengar. Kami boleh diajarkan dan diingatkan di dalam bulan keluarga ini Tuhan, tentang bagaimana peran sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, dan peran seorang istri, dan tanggung jawab sebagai seorang anak. Dan kami bersyukur dari tiga hal itu ketika kami melakukan dan membangunnya dengan takut akan Tuhan, hari inilah jawaban yang Tuhan berikan kepada kami, akan menghasilkan keluarga yang bahagia dan kokoh, yang dibangun di dalamnya dengan kasih dan kesetiaan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia dan kokoh, yang menghasilkan rasa sehati sepikir, sepenanggungan di dalam membangun keluarga kami, dan kami dapat melakukan pengampunan dan memberikan pengampunan kepada kami dengan yang lainnya. Saling mengampuni ketika kami mengalami sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kami. Dan kami pun dapat menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang senantiasa mengokohkan hidup kami, keluarga kami, mengajarkan kami untuk selalu bersyukur di dalam keadaan apapun, sehingga kami dengan keluarga kami, anggota keluarga kami, selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah fondasi dasar melalui kasih dan kesetiaan ini kami pegang baik-baik untuk membangun bahtera rumah tangga kami, dan semua itu didasari dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua ini dan firman-Mu hari ini. Berkati umat-Mu di GSK Bogor dan dimanapun mereka berada. Di dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka makan, minum, pakai, Tuhan cukupkan. Berkati anak-anak mereka di dalam usaha pekerjaan mereka dan bahkan studi mereka.
Tuhan memberkati. Berkati juga Tuhan umat-Mu yang saat ini sedang sakit. Berkati mereka dengan berkat kesembuhan dan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Melalui imannya, kesembuhan dan pemulihan kami percaya boleh terjadi. Itu berkat Tuhan yang boleh menolong kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini. Berkati gereja ini, hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat. Mereka boleh terus membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Untuk apapun yang dibutuhkan, kiranya Tuhan cukupkan. Berkati juga Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan sudah utus dan sudah pakai terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di GSK Bogor. Tuhan berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Tuhan berkati mereka dengan berkat yang berasal dari Tuhan, yaitu berkat sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berkati kota Bogor ini, berkati bangsa kami ini Tuhan. Di dalam berusaha bangkit kembali di dalam menangani virus corona ini. Tuhan, lindungi kami, Tuhan pakai bangsa ini, para pemimpin yang ada, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dan memberkati kami dengan berkat kesetiaan dan berkat kasih yang berasal dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah akan kebenaran firman hari ini yang saudara sudah dengar. Lakukanlah di dalam kehidupanmu hari lepas hari di dalam mengiring Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati keluargamu, menjadikan keluargamu keluarga yang kokoh dan takut akan Tuhan, sehingga engkau boleh senantiasa diberkati dengan berkat kesetiaan dan berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai hidupmu, memberkati keluargamu dari saat ini sampai pada kemuliaannya yang kekal. Amin.